waktu dekat. Oke, Pak Abdul Hakim Marmain, jika dimintai dukungan, apakah akan menyatakan iya? Walaupun kemungkinannya tidak pasti ya. Ya, kalau PKB sebetulnya masalah amandemen itu bagi PKB tidak masalah, prinsipnya begitu. Cuma Pak Laude harus menghitung situasi, kondisi politik. Kemudian yang kedua, jangan kemudian amandemen itu dilakukan hanya seolah-olah hanya dari DPD. Dan harus dipersepsikan bahwa keinginan mengamandemen itu memang benar-benar lahir dari masyarakat dan benar-benar. Anda membacanya ini seolah-olah hanya dari Saya DPD melihat kan? apa yang didesakkan oleh teman-teman DPD dari 10 usulan yang didesakkan itu tidak main-main. Itu bukan amandemen, justru ada kecenderungan untuk membongkar kembali UUD 45 itu. Kita khawatir dan kita juga mencemaskan kalau kemudian benar-benar DPD serius untuk memaksakan 10 amandemen itu. Sebetulnya hitungan kita dari 10 itu paling cuma 2 Pak Laude ya yang ingin dicapai. Apa saja ya. itu? Yang pertama boleh nanti kita cek, boleh nanti kita analisis. Yang pertama saya kira penguatan DPD. PKB juga sadar bahwa memang DPD harus diperkuat fungsi dan otoritasnya. Yang kedua mungkin DPD ingin coba mengusulkan calon presiden berseorangan. Bagi PKB perlu waktu, perlu dikaji lebih serius apakah seorang calon perseorangan atau independen itu perlu diberi tempat atau tidak. Kita sudah melakukan beberapa kajian terutama di beberapa daerah kasus pemilu kada. Tahun 2010 itu ada sekitar 240-an pemilu kada. Dari 240 yang menang untuk calon independen itu hanya 5. Dan dari 5 calon yang menang itu ternyata sebagian besar justru kemudian jadi ketua partai. Tidak perlu disebut partainya apa, tetapi menurut saya memang ada problem berkaitan dengan calon independen. Memang ini bukan pilihan populer, tetapi PKB merasa agar calon perseorangan itu dikaji ulang. Yang pertama, yang kedua menurut saya Dan diberikan ruang jika terjadi amandemen tersebut. Ya, dan saya kira juga harus dikaji lebih dalam. Yang kedua saya kira berkaitan dengan calon perseorangan, kita bisa bayangkan misalkan calon perseorangan menang, apakah itu di daerah atau bahkan mungkin di presiden, efektivitas bagaimana hubungan dan relasi antara seorang presiden yang terpilih dari independen, seorang kepala daerah baik itu gubernur, bupati, wali kota, cara berkorelasi dan berkomunikasi dengan DPRD-nya itu saya kira jadi problem besar dan saya kira DPD harus menghitung betul beberapa usulan penting itu apakah memang layak dan perlu untuk diamandemen atau sebetulnya kita perlu waktu untuk melakukan perubahan sekali lagi terhadap UUD 45 itu. Oke, baiklah. Di Amerika saja atau dari 201 tahun amandemennya terjadi 27 kali. Itu artinya kalau kita rata-rata 7, sekian tahun di Amerika terjadi satu perubahan amandemen. Itu pun juga tidak total, tidak kemudian banyak, paling satu hal. Tapi singkat kata jika kemudian Pak Laude menyodorkan sebuah permintaan untuk menandatangani, PKB mau tidak menjadi partai politik? Pada prinsipnya PKB setuju dengan amandemen. Yang pertama syaratnya terbatas Pak Laude, masa 10 Pak Laude. Yang kedua ditawar menjadi bagi 2. PKB hari ini momennya sama sekali tidak tepat. Hari ini semua partai berpikir tentang 2014. Saya khawatir dan saya cemas partai politik hari ini berpikir tidak jernih, tidak objektif. Karena itu menurut saya lebih baik mungkin amandemen itu kita dorong kembali nanti 2014. Di awal 2014 apakah 2015 saya kira waktu yang pas untuk melakukan amandemen. Iya, baiklah, itu suara dari partai politik. Nanti saya akan kembali untuk saya ingin melihat kembali bagaimana nuansa pada saat amandemen itu dilakukan dari mulai amandemen pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ada beberapa pelaku sejarah di sini. Tetaplah bersama kami di Suara Anda, Suara Konstitusi. Ya, Ustaz, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Anda, Suara Konstitusi, dan sudah ada Pak Yusril Iza Mahendra, salah satu pakar HTN lagi. Selamat malam Pak Yusril, terima kasih sudah hadir di Suara Konstitusi pada malam hari ini. Saya ingin ke pelaku sejarah. Ada Pak Hamdan Zulfa, permisi, ada Pak Hamdan Zulfa, ada juga Pak Lukman Hakim Saifuddin yang sama-sama anggota Badan Pekerja MPR Panitia Ad Hoc 1 yang melakukan pembahasan amandemen dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mungkin ke Pak Lukman dulu, Pak Lukman. Apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu? Mengapa lalu kemudian Anda kan pasti sepakat amandemen sampai ke amandemen keempat saja. Mengapa masyarakat harus menerima hanya sampai ke amandemen keempat saja? Ya, jadi pertama perlu difahami latar belakang ketika proses perubahan Undang-Undang Dasar itu terjadi. Jadi perubahan itu tentunya tidak berada di ruang hampa, karena di tengah-tengah masyarakat kita sebenarnya juga banyak pandangan, setidaknya ada 3 pandangan yang berkembang ketika itu. Yang pertama yang menghendaki perubahan konstitusi secara
mendasar. Jadi tidak cukup hanya amandemen, tidak hanya perubahan bagian-bagian tertentu, tapi mengganti secara keseluruhan konstitusi itu, sehingga jargon yang diusung adalah konstitusi baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kutub ekstrim yang lain yang sama sekali mensakralkan Undang-Undang Dasar yang dirumuskan tahun 1945, yang menolak perubahan, jangankan konstitusi baru, mengganti bagian-bagian tertentu saja itu mereka tidak menghendaki. Siapa itu? Ya, beberapa kalangan, kita tahu saat itu banyak suara juga yang mengatakan seperti itu. Tapi mayoritas mainstream dari anak negeri ini menghendaki tidak yang pertama tapi juga tidak yang kedua. Yaitu mereka merasa bahwa memang realitasnya zaman sudah berubah, ada tuntutan yang berubah, dan karenanya konstitusi yang dirumuskan di tahun 45 itu ada bagian-bagian tertentu yang tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman, yang karenanya perlu mengalami adjustment, mengalami penyesuaian-penyesuaian. Itulah kemudian yang diusung adalah perubahan, tidak mengganti undang-undang tapi merubah bagian-bagian tertentu saja. Merubah bagian-bagian tertentu, tapi paling tidak itu ada sekitar 10 pasal ya, betul, yang dirubah begitu. Itu bukan bagian tertentu untuk sebagian kalangan. Itu bahkan dinilai sudah menghilangkan roh dari Undang-Undang Dasar 1945. Saya pikir tidak, sendiri. karena roh konstitusi kita itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu sebenarnya ruhnya, begitu. Itu sama sekali tidak mengalami perubahan. Jadi yang dirubah hanya pasal-pasalnya. Oke, berarti dari situ dulu ya Pak Lukman. Ada Pak Tiasno ini yang tadi mengatakan roh Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dihilangkan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin dan teman-teman. Apa Pak alasannya? Ini bahaya, ini bahaya. Karena gini ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu bagaikan roh dan badannya. Nah, kalau roh dan badannya ini dipisahkan,